Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di my YouTube channel. Aku dan teman-temanku akan mempresentasikan hasil bedah jurnal kami dengan judul Kajian Ekologi Sastra berbasis Nilai Kearifan Lokal dalam Cerpen Orang Bunian karya Gus T.F. Sakai. Nama penulis jurnal Nur Ahmad Saliman Herbowo. Kami terdiri atas 4 orang, yaitu saya sendiri, Ida Harapan, dan teman saya yang kedua, Emerensiana Uduk Fahik, dan yang ketiga, Gradiana Bere, yang keempat, Maria Estelinda Moi, dan yang kelima, Gabriel Maumali. Pertama, kita akan masuk di latar belakang. Cerpen ini menceritakan tentang mitos dan kearifan lokal kelompok masyarakat orang Bunian. Cerpen memuat narasi tentang mitos dan masyarakat yang mempercayai berkaitan dengan alam dan lingkungan. Melestarikan nilai kearifan lokal merupakan salah satu cara dalam menjaga budaya tradisional di Indonesia. Sebagai negara yang multikultural dan multiteknik, masyarakat Indonesia mempunyai tradisi dan tata cara tersendiri dalam berinteraksi dengan alam. Biografi dari Gus T.F. Sakai. Gus T.F. Sakai lahir di Paguyuban, Sumatera Barat pada tanggal 13 Agustus tahun 1965. Ayahnya bernama Bustaman dan ibunya Rajuna. Gus T.F. Sakai menamatkan SD, SMP, dan SMA di Paguyuban. Kemudian, ia melanjut pendidikan tingginya ke Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Kemudian, ia selesai pada tahun 1994. Dari jurnal yang kami bedah, kami membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana kajian ekologi sastra berbasis nilai kearifan lokal dalam cerpen Orang Bunian karya Gus T.F. Sakai. Yang berikut landasan teori. Kearifan lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Beberapa bentuk kearifan lokal yang dituliskan dalam karya sastra berkaitan dengan mitos dan kondisi alam seperti hutan dan berbagai isinya yang saling berkaitan dengan kehidupan manusia. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca tentang kearifan lokal suatu kelompok masyarakat. Dari jurnal di atas, penulis menggunakan kajian ekologi sastra dikarenakan dalam cerpen Orang Bunian menceritakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan alam. Metode yang digunakan dalam cerita Orang Bunian yaitu metode penelitian analisis kualitatif deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk memaknai secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan subjek penilaian. Metode ini digunakan dengan cara pengumpulan berupa kata-kata dan di dalam laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Yang berikut pembahasan. Sinopsis dari cerpen di atas yaitu si lelaki mengalihkan pandangan, menatap putrinya. Mata yang bertahun-tahun berusaha ia kenali, tapi selalu ada kabut yang menutupi. Mata sejernih itu, mata sebening itu. Ada cerlang pagi, sibak matahari mulai naik di dalamnya. Tapi cuma sebentar, sangat sebentar sebelum gumpal kabut turun merendah dari bukit-bukit.
menebal menghalangi pendar. Tapi sebetulnya dunia lapis bawah itu juga tak semata terang. Ada banyak ceruk, lembah, dan lakukak. Bahasa mereka untuk menyebut lembah-lembah kecil di antara undukan bukit. Di tengah gelap ceruk, kelam lembah, atau lidap lakuak, bisa saja tiba-tiba terbentang dunia terang. Dunia yang semua daun adalah bunga, dan semua bunga adalah cahaya. Dunia di balik kabut, dunia mereka, para pemburu dan orang bunian baginya adalah dunia sendiri-sendiri. Ketiganya punya dan berjalan dalam ruang waktu masing-masing. Dan sebagai keturunan para peladang yang tak asing dengan hutan, dunia jihin dan lelembut sebetulnya tentu pula baginya biasa. Sekilas kembali ia menatap ke mata putrinya. Tetapi kabut itu, tiga dunia itu, bagai deras menolak, mendorong ia balik ke alam nyata. Unduhan-unduhan itu pepohonan yang teratur, vila-vila, bukit burai yang berubah. Terbayang pula ladang mereka, ladang-ladang penduduk sekitar dan kaumnya yang telah jauh pindah ke lembah. Orang bunian itu, masih adakah? Sangat ia menjawab, tidak. Tetapi lirih mulutnya berkata, masih. Analisis hasil kajian ekologi cerpen orang bunian. Kajian ekologi terhadap cerpen orang bunian karya Gus T.F. Sakai di dalam cerita orang bunian, dan di dalam teks ia menuliskan mengenai dunia lapis atas dan dunia lapis bawah. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dunia lapis atas merupakan dunia di balik kabut, dunia yang sangat misterius dan rahasia. Dunia lapis bawah, dunia yang biasa ditempati oleh manusia dalam menjalani kehidupan keseharian dan juga oleh sosok gaib. Evaluasi. Di dalam evaluasi, kami menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari cerpen orang bunian. Yang pertama, kelebihan dari cerpen orang bunian adalah cerita tersebut diceritakan kembali oleh orang kedua, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Ceritanya terarah dan letak keberadaan cerita begitu jelas. Kelemahan dari cerpen orang bunian adalah di dalam cerita ini tidak mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, dan bahasa dalam cerpen tersebut. Banyak penggunaan kalimat yang susah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan dari cerpen yang kami baca, kami dapat menyimpulkan bahwa ekokritik merupakan suatu pendekatan yang berhubungan dengan kearifan lokal terkait dengan mitos dalam karya sastra sebagai objek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis berdasarkan kajian ekologi sastra dalam cerpen tersebut dan hubungannya dengan kearifan lokal setempat. Baik teman-teman, demikian video hasil presentasi kami dari kelompok 2. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dari kita semua. Terima kasih, selamat siang.